Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardina Dwi Ira, NIM 43020200042. Di sini saya dari kelas 3B yang akan mempresentasikan mengenai masjid dan Islamic Center. Yang pertama yaitu pengertian masjid. Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid sendiri berasal dari kata sajadah, yasjudu, masjidin. Kata masjid sendiri berasal dari kata sajadah, yasjudu, masjidan atau tempat sujud. Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya sholat berjamaah, baik ditegakkan di dalamnya sholat Jumat maupun tidak. Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama salat berjamaah. Pengertian ini juga, sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama salat berjamaah. Pengertian ini juga mengerucut menjadi masjid yang digunakan untuk sholat Jumat disebut masjid jami. Karena sholat Jumat diikuti oleh orang banyak, maka masjid jami biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk sholat 5 waktu bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau di tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau bahkan kecil sesuai dengan keperluan disebut musola, artinya tempat sholat. Yang selanjutnya adalah pengertian Islamic Center. Islamic Center merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengedukasi dan pembinaan masyarakat mengenai ilmu agama Islam yang fungsinya memfasilitasi Yang selanjutnya adalah pengertian Islamic Center. Islamic Center merupakan salah satu upaya pemerintah dalam edukasi dan pembinaan masyarakat mengenai ilmu agama Islam yang fungsinya memfasilitasi kebutuhan masyarakat Muslim beribadah, belajar, berdagang, dan bermusyawarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Islamic Center merupakan pusat bagi pendidikan, pengajian, dan penyiaran agama serta budaya Islam. Yang selanjutnya adalah perbedaan pengelolaan masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. Masjid Islamik, jika pada era Islam klasik, masjid difungsikan sebagai tempat musyawarah, menentukan pemimpin negara, tempat menyusun siasat perang, sebagai tempat latihan perang, sebagai tempat penahanan tawanan perang, dan sebagai pengadilan. Sedangkan pada era Islam modern, fungsi tersebut sudah digantikan oleh lembaga-lembaga dengan gedung-gedung khusus sebagai prasarananya. Pendayagunaan masjid dalam bidang politik hanya sebatas kontribusi secara tidak langsung, yaitu sebagai titik pijak penggerak umat jika hak konstitusi dan politik umat Islam terusik, serta sebagai wadah pembinaan umat agar tidak terjadi bentrok politik antara agama, juga wadah pencetak pemimpin politik Islam masa depan yang memiliki akhlakul karimah. Yang selanjutnya ialah kegiatan-kegiatan masjid yang bisa menarik masyarakat. Masjid yang baik adalah masjid yang makmur, di mana ada banyak orang yang memakmurkan masjid di dalamnya. Orang yang berada di dalam masjid tidak harus melaksanakan ibadah sholat saja, namun bisa juga bentuk-bentuk ibadah lainnya. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan di dalam masjid adalah seperti pengajian, membaca Al-Quran, membaca buku-buku ilmu pengetahuan Islami, silaturahmi, introspeksi diri, dan lain sebagainya. Misalkan, meningkatkan kenyamanan masjid. Jika saat ini didesain bangunan masjid dirasa kurang bagus dan nyaman, maka
Ubahlah penampilan masjid agar tampil lebih menarik. Selain desain fisik bangunan, kebersihan dan keramahan pengurus masjid pun juga perlu ditingkatkan agar orang yang datang ke masjid bisa merasa nyaman berada di masjid tersebut. Selanjutnya yaitu menyediakan buku-buku bacaan dari media massa. Tidak ada salahnya menyediakan rak-rak khusus untuk buku bacaan Islami serta media massa seperti koran dan majalah untuk dibaca jamaah masjid secara gratis. Jangan lupa untuk secara rutin membeli koleksi buku baru yang menarik. Membaca tulisan-tulisan Islami selain bisa menambah pengetahuan jamaah, juga bisa membuat waktu kunjungan seseorang di masjid menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Yang selanjutnya bisa memberikan minuman gratis dan makanan ringan gratis bagi jamaah. Menikmati suasana masjid sambil minum-minum dan makan snack gratis bagi para jamaah masjid untuk bisa membuat jamaah senang berlama-lamaan di masjid. Cukup air minum dalam kemasan dan makanan ringan kering sepertinya sudah cukup untuk para jamaah. Yang selanjutnya menjadi tempat rekreasi rohani atau wisata rohani. Jika mampu, maka ubah saja masjid yang ada saat ini menjadi masjid yang spektakuler, yang memiliki ciri khas unik yang bisa membuat orang tertarik untuk datang. Contohnya yaitu seperti membuat taman kota, hutan bunga, atau danau buatan yang nyaman beserta wahana-wahana rekreasi yang menarik bagi para pengunjung. Lalu setelah itu bisa juga memperbanyak kegiatan keagamaan. Jika perlu, adakan saja acara kajian Islami setiap hari atau setiap hari-hari tertentu agar jemaah masjid bisa ikut serta pada kegiatan tersebut. Selain acara pengajian rutin, ada baiknya juga melakukan kegiatan pelatihan bagi jemaah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.